Halo anak-anak semua, hari ini mari kita belajar tentang jaringan tumbuhan. Nah, tumbuhan juga sama seperti kita anak-anak, adalah makhluk hidup. Mereka juga bernapas dan bisa membuat makanan dan terus-menerus bertumbuh sepanjang hidup mereka. Kira-kira gimana ya cara tumbuhan melakukan semua fungsinya? Tanaman terdiri atas 3 organ utama, akar, batang, dan daun. Setiap organ itu tersusun atas jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Nah, sejumlah besar sel akan bergabung untuk membentuk jaringan. Jaringan tanaman diklasifikasikan menurut struktur dan fungsinya. Ada 2 tipe jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Ayo kita lihat jaringan meristem. Nah, jaringan meristem terletak di bagian ujung tanaman. Nah, jaringan meristem ini mempunyai kemampuan untuk terus-menerus membelah. Sel meristem ini kecil dan dindingnya tipis serta tertutup. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi atas 3. Ada meristem apikal, meristem lateral, dan juga meristem interkalar. Jaringan yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar adalah meristem apikal. Jaringan ini terletak di ujung batang dan ujung akar. Nah, sekarang yang membantu meningkatkan diameter tumbuhan adalah meristem lateral, terletak di posisi samping batang dan akar. Lalu gimana ya cara daun dan akar tumbuh? Nah, ini fungsi dari meristem interkalar anak-anak yang membantu pertumbuhan daun dan cabang. Pada rumput, meristem interkalar menumbuhkan bagian yang dimakan oleh hewan herbivora. Jaringan ini terletak di bagian ruas batang dan bagian pangkal daun. Nah, sekarang kamu udah tahu dong bagaimana cara tumbuhan membuat akar, batang, dan cabang. Sekarang, ayo kita belajar jenis jaringan yang membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh mereka. Nah, ada namanya jaringan permanen yang membantu untuk transportasi persiapan makanan. Nah, jaringan permanen ini tidak lain adalah jaringan meristem yang sudah matang. Jadi dia berdiferensiasi menjadi jenis jaringan yang lain anak-anak. Berdasarkan kesamaan dari selnya, jaringan permanen dibagi atas jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Kenapa disebut jaringan permanen sederhana? Karena dia terdiri atas sel yang sama dan terdiri atas asal-usul sel yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini dibagi menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel oval dan dindingnya tipis, terus ada ruang loh di antaranya. Jaringan ini akan membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air untuk mengapung. Jaringan ini bisa ditemukan di akar, batang, dan bunga yang hidup. Kemudian jaringan kolenkim tersusun atas jaringan sel hidup yang memanjang. Nah, kalau ada angin, itu jaringan kolenkim yang berperan karena tumbuhan itu tidak gampang patah. Jaringan ini rata-rata ditemukan di jaringan korteks batang dan juga daun. Jaringan sklerenkim, dia terdiri atas sel-sel mati yang tersusun atas dinding sel-sel yang sangat tebal. Jaringan ini melindungi tanaman. Jaringan ini ada di batang, daun, dan juga pelindung keras pada biji dari buah. Sekarang kita belajar tentang jaringan permanen kompleks ya anak-anak. Dari namanya saja, kita udah bisa lihat nih bahwa jaringan ini tersusun atas lebih dari satu jenis sel. Nah, jaringan ini dibagi atas 2 jenis, yaitu xilem dan floem. Xilem adalah jaringan permanen kompleks yang terdiri atas trakeit, pembuluh kalu, dan parenkim xilem, serta serabut xilem. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tanaman yang lain, anak-anak. Kemudian, floem terdiri atas pembuluh tapis, sel pengiring, serabut floem, dan juga parenkim floem. Jaringan ini berfungsi untuk mengangkut makanan dari daun ke bagian lain di tumbuhan. Kesimpulannya, kita sudah belajar anak-anak tentang jaringan tanaman, jenis jaringan, dan juga klasifikasinya.
Yang perlu kamu ingat, jaringan tanaman pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem akan membelah terus-menerus sepanjang hidupnya. Kemudian kalau jaringan permanen berasal dari jaringan meristem yang sudah dewasa, yang berfungsi untuk transportasi, persiapan tanaman, dan juga untuk pertumbuhan tanaman. Baik, sekian penjelasan dari Mem Anak-anak. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami tentang jaringan pada tumbuhan.